Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ihab Abdul Wahab. Kali ini kita akan belajar tentang novel. Sebelum memulai pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan melihat apa sih arti novel dan bagaimana unsur intrinsik dan ekstrinsiknya apa saja. Jom kita lihat, simak video selanjutnya. Oke, semoga adik-adik semua pada sehat ya, dan semoga mengerti apa yang Bapak sampaikan. Nah, kita akan membahas KD 3.9 tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel, dan IPK yaitu memahami dari mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu bisa mempelajari kegiatan pembelajaran ini secara mandiri, dan siswa diharapkan dapat menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik secara cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian novel. Novel adalah cerita fiksi berbentuk prosa yang panjang, di mana tokoh serta perilakunya merupakan cerminan dari kehidupan nyata, seperti mempunyai alur yang kompleks. Novel juga merupakan karya sastra yang baru berupa cerita fiksi yang melukiskan para tokoh, gerak, serta adegan kehidupan nyata yang representatif dalam suatu plot yang cukup kompleks. Karena bentuk novel yang panjang dan kompleks, maka sebagian generasi muda yang telah tergerus oleh zaman modernisasi ini menjadi tidak minat terhadap novel. Padahal novel dapat menjadi sumber ajaran berupa nilai moral yang bisa mengajarkan sopan santun dan pendidikan karakter. Unsur pembangun karya sastra atau unsur novel, yaitu ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membentuk karya sastra dari dalam. Nah, unsur intrinsik ini ada 7, yaitu 1. Tema, 2. Alur, 3. Tokoh dan penokohan, 4. Latar, 5. Sudut pandang, 6. Gaya bahasa, dan yang terakhir 7. Amanat. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema juga bisa disebut ide utama atau gagasan utama. Alur adalah urutan kejadian yang terdapat dalam sebuah cerita. Setiap permasalahan atau kejadian yang terjadi dalam sebuah cerita selalu dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Alur dalam cerita bisa ditampilkan dalam tingkah laku ataupun perbuatan tokoh. Pola pengembangan dalam sebuah cerita yang dapat kita temui termasuk jalan cerita dalam novel, terkadang sederhana, kadang juga berbelit-belit dan penuh kejutan. Berdasarkan kriteria urutan waktu, alur dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tokoh atau penokohan merupakan gambaran tokoh cerita
yang dilukiskan melalui bentuk yang tidak terlihat, yang diamati melalui pikiran-pikiran tokoh, dialog tokoh, antar tokoh, atau tanggapan tokoh pembantu terhadap tokoh utama. Selanjutnya, latar. Latar adalah tempat kejadian dan waktu kejadian yang terdapat di dalam sebuah cerita. Latar juga bisa menunjukkan waktu, tempat, suasana batin, ataupun kejadian yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat saat cerita itu terjadi. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan suatu cara pengarang dalam memandang siapa yang bercerita di dalam cerita tersebut. Terdapat 3 macam sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang kedua, dan yang ketiga sudut pandang campuran. Sudut pandang merupakan cara pengarang meletakkan dirinya di dalam cerita. Gaya bahasa merupakan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu makna di dalam cerita. Gaya bahasa digunakan untuk membantu pengarang cerita dalam memberikan maksud dan pesan kepada pembaca melalui pemilihan kata. Amanat. Amanat adalah pesan yang terdapat dalam cerita yang disampaikan oleh pengarang. Amanat biasanya berupa nilai yang dituliskan oleh penulis ke dalam cerita, yang kemudian dapat tersampaikan kepada para pembacanya. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ada 3. 1. Unsur biografi atau sejarah si pengarang. 2. Nilai-nilai dalam cerita. 3. Kondisi dan situasi. Biografi atau sejarah si pengarang umumnya sangat berpengaruh terhadap jalannya cerita yang ada pada novel. Yang kedua, nilai-nilai dalam cerita. Dalam sebuah karya sastra pasti mengandungi nilai-nilai yang bisa disisipkan oleh pengarang, seperti nilai moral, nilai sosial, nilai estetika, hingga nilai budaya. Yang ketiga, kondisi dan situasi. Kondisi dan situasi secara tidak langsung atau langsung bisa mempengaruhi hasil karya novel si pengarang. Nah, selanjutnya ada contoh novel. Bisa Anda lihat di video ini. Novelnya yaitu Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya, karya Rusdi Matahari. Nah, sinopsisnya juga bisa Anda baca dalam video ini. Silakan Anda baca terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, sekarang saatnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Itu tugasnya ada di video ini. Silakan Anda baca.